Selamat datang di channel Independent Hacker bersama saya Bro Wira. Nah, kali ini di depan saya sudah ada tas Eiger Streamline 45. Sebenarnya ini bukan tas baru, tas ini bersama tim kita, tim Independent Hacker itu sudah sekitar 2 tahunan. Cuman memang mungkin baru kali ini saya sempat mereviewnya secara lebih mendalam. Ya, oke. Sekarang sebelum saya menuju ke hal mengenai kelebihan atau kekurangannya, saya pengen ngomongin harga dulu deh, ya. Jadi waktu kita beli tas ini itu harganya ada di angka 450 sampai 500-an. Cuman sekarang di Tokopedia, tadi malam saya cek, itu ada di angka 750-an. Itu artinya dia naik hampir 50%-an, dan pertanyaan saya adalah, apakah ini worth it? Apakah ini worth it? Ya, atau sepadanlah dengan harganya? Mari kita lihat dulu fitur-fiturnya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, tas Eiger ini itu bahannya cukup tebal ya. Dia menggunakan polyester 600D. Artinya apa? Artinya awet. Udah itu aja, nggak usah macam-macam, karena tiap tas itu kan punya bahan yang berbeda-beda ya. Tapi ini dia polyester 600D dan ini awet. Terbukti memang tas ini kita pakai dan jarang kita kasih rain cover, tapi meskipun terkena ranting atau bebatuan masih minim robekan ya. Jadi dia memang benar-benar durable. Nah, kelebihan yang lain dari tas ini itu apa? Kelebihannya ada pada bobotnya. Untuk tas gunung dengan volume 45 liter, tas ini menurut saya itu ringan. Kenapa? Karena ini bobotnya cuma 1,2 kg, yang mana temen-temennya atau tas-tas lain di volume yang sama seperti ini itu rata-rata ada di angka 1,8 kg. Nah, kenapa dia bisa menjadi ringan? Tentu karena ada beberapa fitur yang menurut saya ini penting untuk ada pada sebuah tas gunung, tapi oleh Eiger itu dihilangkan pada lini Streamline 45 ini ya. Oke, kita ngomongin dulu kelebihannya ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kelebihan dari tas ini itu adalah ringan ya. Ringan, dan waktu itu harganya masih ringan karena sekitar 400 sampai 500-an. Kalau sekarang di harga 700, mungkin dia masih yang cukup murah, tapi tetap saja agak sedikit mahal. Nah, kelebihannya apa? Saya suka dengan desainnya, meskipun desain ini cenderung relatif ya, tapi saya sendiri suka tas dengan konsep yang simple. Jadi dia nggak begitu banyak tali-tali. Di sini ada loop untuk trekking pole, kemudian di sini ada tali pengencang, dan untuk tali headnya ini cuma ada satu saja. Jadi gampang gitu loh, cuma sekali klik udah selesai. Kalau ada dua kan harus agak sedikit ribet ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari samping, dia juga clean, bersih, dan yang terpenting bagian set pocket. Biasanya beberapa tas gunung itu set pocketnya menggunakan bahan yang berbeda dibandingkan dengan bahan di bodi utamanya. Tapi kalau ini dia bahannya sama, 600D, sehingga ini jelas lebih awet dibandingkan dengan bahan yang lain yang kadang kan banyak kan nerawang gitu ya, dan itu gampang melar. Tapi kalau ini enggak. Terlebih lagi ini sudah ada strapnya juga. Jadi misal pun ini ke depannya ini melar, tapi karena ada strap ini maka dia bisa kita kencangkan. Nah itu. Kemudian bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya oleh Eiger ini dia menggunakan fit like. Artinya apa? Like itu artinya ringan. Jadi dia itu bagian paddingnya itu memang tidak begitu tebal. Beberapa pendaki gunung ada yang nggak begitu suka padding yang tebal, maka tas ini cocok ya. Dan itulah kenapa tas ini menjadi ringan. Paddingnya tidak begitu banyak, secukupnya saja. Tapi apakah nyaman? Menurut
teman-teman salah satu tim independent hacker yang menggunakan ini, dia nyaman. Tapi untuk saya sendiri, saya entah kenapa merasa tidak cocok. Mungkin karena saya menyukai padding yang lebih tebal ya. Jadi kelebihan dari tas iGrow Streamline itu sebenarnya ada pada apa? Ada pada bobotnya, karena cuma 1,2 kg untuk ukuran 45 liter. Itu salah satu kelebihan utamanya. Nah, kita ngomongin soal kekurangannya deh. Sama seperti tas-tas yang lain, tas iGrow juga memiliki beberapa kompartemen yang memudahkan kita untuk mengakses barang yang kita simpan di sini. Kompartemen utamanya ini cukup lebar ya. Dia volumenya 45 liter dan ini bisa menampung tenda. Wah, ini tenda mereknya Daulagiri dan ini bisa menampung sekitar 5 orang, artinya tenda kapasitas 5 orang pun bisa masuk di sini dengan sangat leluasa. Di sini juga ada sleeping pad, kemudian ada 2 nesting, dan udah itu aja. Apakah hanya ini volume yang masuk ke sini? Enggak. Ini biasanya untuk independent hacker ya. Jadi kalau kita mendaki sendirian, bukan sendirian ya, sorry. Mendaki dengan peralatan semuanya dibawa sendiri, itu kan semuanya kita bawa, dan 45 liter itu sudah sangat-sangat mencukupi. Dan ini tadi saya masukkan cuma sekedar agar tasnya penuh itu aja. Cuman kalau Anda mendakinya memang rame-rame, dan apakah tenda dengan ukuran besar bisa masuk ke dalam tas ini atau enggak? Bisa. Ini Daulagiri kapasitas 5 orang bisa masuk di sini dengan leluasa ya. Kemudian di depan di atas ini ada apa di kepala ranselnya ya. Dia ada tempat dan ada gantungan kuncinya. Cuman masalahnya di belakang sini nggak ada, atau di dalamnya tidak ada resleting sama sekali. Padahal beberapa tas gunung di sini ada resletingnya di bagian kepala ranselnya, tapi kalau ini cuma ada satu saja. Nah, itulah salah satu kekurangan dari Streamline 45. Apa hanya itu? Enggak, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka bawa cemilan ataupun motret sambil mendaki gunung, maka mungkin akan agak kecewa, karena di sini bagian hip beltnya ya, belt yang bagian di sini di perut itu, dia tidak ada wadahnya sama sekali, polos tidak ada, baik itu di sisi kanan ataupun juga di sisi kiri. Nah, ini tentu akan membuat kepraktisan dalam mendaki gunung itu berkurang, karena kita harus kalau kita butuh sesuatu harus menurunkan ransel untuk mengambil barang ya. Padahal kalau di sini ada tasnya itu kan enak banget. Nah, jadi itu teman-teman kelebihan dan kekurangan dari Streamline 45 ini. Kalau teman-teman nyari tas gunung yang bobotnya cukup ringan di ukurannya, di volume 45 liter dan bermerek iGrow dan dengan tampilan yang cenderung minimalis, maka Streamline 45 ini sepertinya cocok buat teman-teman ya. Jadi saya rasa itu, terima kasih dan salam independent hacker.